Okay, so saya ingin menjemput PC team. So ni hao PC team. Lai kita open mic ni hao PC team. Ni hao PC Help Team. PC Team. Ni hao Okay. visiting. Ni hao PC Team. Okay, dipersilakan. Oke, terima kasih Miss Hani. Saya izin sharing ya, Miss Hani ya. Okay, bisa dipersilakan. Maybe before that PC boleh perkenalkan diri dulu ke? Maybe some BO yang tidak kenal lagi dengan PC kan? Okay. Oke, selamat pagi semuanya kepada teman-teman di sini yang sudah hadir, kepada shift leader dan juga BO dan BA yang ada di sini. Perkenalkan saya Jessica dari KKID PC Team. Ya, jadi saya sendiri adalah PC Team dari KKID dan juga ada satu lagi PC Team yang mungkin teman-teman kenal juga ya, ada PC Windy. Ya, tapi untuk hari ini Jessica yang akan present dulu terkait dengan AMC. Nanti untuk training selanjutnya Windy yang akan bantu present untuk OKTB ya, teman-teman semua ya. Oke. Nah, nanti selama sesi, semisal mungkin ada pertanyaan apapun, feel free untuk ditanyakan di akhir ya, teman-teman. Jadi nanti saya akan present dulu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh dicatat dan ditanyakan di akhir ya, teman-teman semua ya. Oke, kalau gitu. Nah, jadi di sini saya akan sharing terkait dengan SOP kelas AMC, teman-teman. Ya, jadi nanti di sini saya akan jelaskan terkait workflow sebelum, during, dan juga sesudah kelas AMC. Gitu. Jadi apa aja yang teman-teman perlu ketahui tentang kelas AMC. Oke, sebelumnya mungkin disclaimer dulu teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, kalau trial class kita itu ada dua, ada AMC dan juga OKTB. Sudah tahu ya teman-teman ya? Sudah tahu belum nih? Oh sudah ya? Sudah. Oke. Oke, berarti sudah tahu perbedaannya juga ya seharusnya ya. Jadi di sini saya akan jelaskan yang AMC dulu ya teman-teman ya. Oke, ini adalah tujuannya. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan seluruh tim inviters memiliki pemahaman yang sama terkait prosedur standar kelas EMC. Ya, jadi kami akan menjelaskan dari 3 tahap, yaitu sebelum, saat, dan sesudah kelas. Seperti apa gitu gambarannya tentang kelas EMC ini. Oke, ini adalah outline-nya teman-teman. Jadi akan ada 3 bagian yang akan saya jelaskan. Bagian 1 sebelum kelas EMC. Jadi langkah-langkah persiapan apa aja sebelum kelas EMC yang teman-teman perlu ketahui. Lalu yang bagian kedua adalah saat kelas EMC, gitu ya. Tugas dan tanggung jawab PC dan IFO itu apa selama kelas. Dan yang ketiga adalah setelah kelas EMC. Ya, biasanya ada pencatatan gitu ya, pembagian sertifikat gitu ya. Nanti seperti apa akan kita jelaskan. Oke, di sini saya akan mulai dari bagian pertama, teman-teman, yaitu sebelum kelas EMC. Ya, jadi biasanya sebelum kelas EMC itu ada 5 hal yang perlu teman-teman ketahui. Ya, poin pertama adalah penghantaran link WhatsApp grup EMC. Yang kedua, langkah bergabung ke link WhatsApp grup. Yang ketiga, solusi untuk kendala link WhatsApp group yang error. Ya, mungkin PS-nya ada yang tidak bisa klik WhatsApp group link-nya itu, nanti kita akan bantu. Lalu yang keempat, penghantaran link Zoom AMC. Dan yang kelima adalah regulasi slot in kelas AMC. Ya, jadi teman-teman kalau kelas AMC itu kita ada link WhatsApp group dan link Zoom, teman-teman. Dan kedua link ini berbeda penghantarannya. Gitu ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, kita akan mulai dulu nih dari penghantaran link WhatsApp grup AMC, teman-teman. Ya, di sini mungkin teman-teman sudah tahu ya, kalau AMC itu kita ada WhatsApp grup, teman-teman ya. Jadi nanti di sini akan kita share gitu informasi-informasi, foto-foto di dalam WhatsApp grupnya. Nah, link WhatsApp grup AMC itu akan dikirimkan otomatis oleh sistem ke email PS yang terdaftar di CRM. Ya, jadi link WhatsApp grup itu dikirimkannya ke email ya, teman-teman ya. Nah, email apa? Email PS yang terdaftar di CRM. Gitu. Nah, pengirimannya kapan? Pengirimannya itu H-1 sebelum jadwal kelas pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.
Ya, jadi semisal nih, teman-teman ada slot in PS-nya itu di EMC 8 November. Ya, berarti should be nih, emailnya itu akan dikirimkan itu 7 November pukul 10 pagi. Untuk PS-PS-nya itu bisa join ke WhatsApp group, gitu. Ya, jadi biasanya itu H-1 pukul 10 pagi akan dikirimkan oleh sistem otomatis. Gitu. Nah, karena pengirimannya itu ke email, teman-teman, jadi boleh dipastikan, teman-teman, sebelum kalian key in PS-nya, gitu ya, dipastikan emailnya itu aktif dan juga benar untuk pengejaannya itu benar gitu ya, teman-teman ya. Karena kalau ada perbedaan pengejaan, nanti tidak terdeliver untuk emailnya. Seperti itu. Jadi nanti boleh sebelum key in ke kelas EMC, dipastikan untuk emailnya itu benar dan juga aktif. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah contohnya teman-teman. Jadi ini contoh email yang akan dikirimkan oleh sistem ke emailnya PS kalian. Gitu ya. Semoga kelihatan tulisannya. Jadi nanti di sini akan ada detail kelas EMC gitu ya. Waktunya kapan gitu ya, tanggal berapa. Lalu ada linknya juga nih, link WhatsApp grupnya gitu. Jadi nanti PS-nya bisa klik linknya untuk join ke dalam WhatsApp grup kita. Seperti itu teman-teman. Ya ini contoh emailnya. Oke, nah teman-teman kemudian biasanya nih kami sering menemukan gitu ya, PS-nya sudah dapat email, tapi nggak bisa klik link gitu, kayak mungkin linknya error atau broken gitu teman-teman. Nah, ini ada beberapa langkah-langkah yang teman-teman bisa bantu share ke PS-nya gitu ya. Jadi nanti PPT ini akan kita share ke teman-teman BO, BA, dan juga CL. Nah, nanti untuk slide ini, semisal mungkin PS-nya ada yang kesulitan untuk join WhatsApp group gitu ya, tidak bisa klik link gitu ya, nanti boleh dibantu share untuk slide ini gitu. Jadi biasanya nggak bisa join itu karena device-nya teman-teman. Gitu. Jadi untuk Android itu ada caranya sendiri, untuk iPhone ada caranya sendiri gitu ya. Dan pastikan mereka itu membuka linknya itu di aplikasi WhatsApp, bukan di browser gitu. Karena biasanya sering error kalau kebukanya itu di browser, teman-teman. Gitu. Jadi nanti mungkin boleh dibantu share untuk slide ini gitu ya, teman-teman. Sama ini ada metode alternatif. Jadi ketika mereka dapat link itu ya, bisa di-copy terus bisa ditempel di chat box WhatsApp mereka, terus baru diklik linknya. Nah, itu juga bisa. Jadi nanti akan otomatis join grup gitu tulisannya. Itu juga bisa. Jadi cara pertamanya mereka bisa langsung klik link di email, tapi kalau nggak berhasil, mereka bisa dibantu untuk copy dulu linknya, dipaste dulu ke WhatsApp-nya, terus dipencet linknya di WhatsApp. Nah, itu biasanya lebih work seperti itu, teman-teman. Ya, jadi nanti boleh nih untuk slide ini, untuk PS-nya mungkin kalau ada yang mengalami kesulitan boleh di-share ya, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya nih PS-nya mungkin tetap nggak bisa gitu ya, tetap nggak bisa join. Nah, tenang aja, jadi di dalam linknya itu kita udah ada tombol merah gini, teman-teman. Ini teman-teman bisa minta PS-nya untuk klik tombol merah itu, gitu ya. Jadi nanti itu akan terhubung ke PC Team. Jadi nanti PC Team akan bantu PS-nya untuk join ke WhatsApp grupnya, gitu. Ya, jadi nanti boleh untuk PS yang mungkin mengalami kendala, gitu ya, dalam membuka link, bisa dibantu untuk share slide yang tadi, dan juga untuk kalau memang belum bisa, gitu ya, bisa diklik yang link merah ini, gitu. Oke, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman mungkin boleh dibantu untuk cek ke PS-nya itu eh, maksimal 30 menit sebelum kelas. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, biasanya kalau last minute memang kita cukup nggak kepegang, karena kan kita ada tugas sebagai angel ya, teman-teman ya. Jadi, biasanya untuk yang chat last minute itu, kami belum sempat cek ini untuk chatnya gitu. Jadi memang mungkin agak sedikit slow response ketika last minute AMC gitu. Jadi mungkin boleh untuk teman-teman yang mendaftarkan PS-nya ke kelas AMC, boleh dibantu cek apakah PS-nya sudah ada di grup 30 menit sebelum kelas dimulai. Gitu ya, teman-teman ya.
Oke. Nah, sebelumnya mungkin sebelum saya lanjut ke link Zoom gitu ya, jadi mungkin dari tim PC juga mau minta maaf dulu nih ke teman-teman inviters gitu ya. Karena memang saat ini itu media kami itu cukup terbatas teman-teman untuk bisa reach out semua PS gitu ya. Karena sebenarnya sebelum email gitu ya, mungkin teman-teman sempat bertanya, "Kenapa kok kirimnya lewat email?" Gitu ya. Karena mungkin nggak banyak orang yang aktif buka email gitu ya, teman-teman ya. Nah, tapi, awalnya itu kita sudah pakai WhatsApp, teman-teman, untuk nge-remind PS-PS kalian, gitu. Kita sudah melakukan blast WhatsApp, tapi, mungkin WhatsApp itu cukup sensitif, teman-teman. Jadi, 5 akun kita itu kena ban, karena kita, blast di WhatsApp. Seperti itu. Jadi ketika kita sudah ada 5 akun yang kena ban, kita berpikir kita sudah tidak bisa mengandalkan WhatsApp lagi untuk send reminder, gitu. Akhirnya kita mencoba cara lain yaitu pakai email, gitu. Tapi mungkin memang kalau menggunakan email ini akan sedikit lebih apa ya, rempong ya, mungkin bahasanya lebih sulit gitu ya teman-teman ya, karena mungkin reach out-nya akan lebih sulit gitu. Jadi mungkin kita mau minta tolong juga ke teman-teman inviter, mungkin bisa dibantu gitu ya untuk supaya PS-nya itu bisa cek emailnya, seperti itu teman-teman ya. Jadi itu mungkin juga salah satu kekurangan dari tim PC yang saat ini masih kita hadapi teman-teman. Jadi nanti semoga ke depannya ada metode lain yang bisa kita aplikasikan untuk reach out PS-PS kalian. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Nah, kemudian setelah nih PS-nya join ke dalam WhatsApp group gitu ya. Nanti di dalam WhatsApp group itu kita akan kirimkan link Zoom-nya, teman-teman. Gitu. Jadi link Zoom itu tidak dikirimkan di email, tapi dikirimkannya nanti di dalam WhatsApp grupnya. Seperti itu. Maka itu penting banget untuk PS itu join ke dalam WhatsApp group. Karena segala macam informasi itu akan kita share-nya di dalam WhatsApp group, gitu teman-teman. Ya, jadi link Zoom-nya ini akan dikirimkan 15 sampai 30 menit sebelum kelas dimulai. Oke, jadi semisal mungkin kelasnya mulai jam setengah 2 nih, berarti minimal jam 1 kita akan kirim di dalam grup. Gitu ya, teman-teman ya, minimal jam 1. 15 sampai 30 menit sebelum jadwal kelas kita akan kirim link Zoom-nya. Karena kita perlu tunggu juga nih Lause-nya untuk join Zoom dulu, gitu. Jadi kalau Lause-nya belum join Zoom, kita nggak akan share dulu untuk link-nya, seperti itu. Ya, jadi mungkin boleh dipastikan lagi ya PS-nya sudah bergabung ke dalam WhatsApp group, supaya tidak tertinggal kelas, dan juga teman-teman mungkin kita mau minta tolong juga untuk tidak menyebarkan link kelas kepada PS yang tidak terdaftar pada jadwal kelas tersebut ya, teman-teman ya. Jadi, kalau misalkan nih ada PS yang mungkin jadwalnya bukan di 8 November, tapi beliau ikut kelas 8 November. Nah, itu nanti akan kita anggap tidak hadir ya, teman-teman, gitu. Jadi mohon dipastikan PS-nya itu ikut jadwal kelas EMC sesuai dengan yang didaftarkan. Oke? Nah, inilah contohnya nih ya, contoh, link Zoom yang kita kirimkan melalui WhatsApp group. Ya, jadi mungkin teman-teman ada yang pernah lihat juga ya, kita kirimnya seperti ini. Jadi ada tanggalnya, ada link Zoom-nya, seperti itu. Oke, nah kemudian yang terakhir untuk bagian satu nih ada regulasi slot in kelas EMC. Ya, jadi per weekly meeting kemarin gitu ya, tim PC sudah sempat discuss juga dengan Mr. Fu, teman-teman. Jadi untuk slot kelas EMC itu akan dibuka H-7 sebelum jadwal. Oke, contohnya misalkan kelas 20 November akan dibuka itu paling cepat di 13 November, gitu. Jadi mungkin teman-teman sempat bertanya, ini kok kelas EMC-nya nggak ada lagi nih dari tanggal 20 November ke atas gitu ya, apakah udah full gitu ya? Enggak teman-teman, kita belum buka, gitu. Jadi sebenarnya ini kita lakukan supaya teman-teman tidak slot in jauh-jauh hari, gitu. Kenapa nggak slot in jauh-jauh hari nih? Karena kalau slot in jauh-jauh hari itu kayak PS-nya juga nanti lupa gitu loh teman-teman. Misalkan nih, kalian slot in tanggal 30 November.
kan masih lama banget tuh ya. Nanti tuh bisa jadi PS-nya pun udah lupa dan mereka tidak hadir. Jadi lebih baik kita minimalkan untuk jadwalnya itu H-7 aja gitu. Ya, supaya lebih termaksimalkanlah slot yang ada gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian PS yang akan di-slot-in wajib memiliki email aktif dan valid. Ya, seperti yang tadi sudah diinfo, wajib emailnya aktif dan valid sebelum kalian key in di CRM. Karena kalau salah nanti tidak bisa menerima email link WhatsApp group. Ya. Kemudian nih poin ketiga, PS berusia di bawah 21 tahun wajib menghadirkan orang tua atau wali saat mengikuti sesi output. Ya, jadi, di EMC sama teman-teman, untuk yang di bawah 21 tahun itu, wajib untuk menghadirkan orang tua atau walinya ya, untuk mengikuti sesi output. Ya, jadi, semisal ada yang nanya, "Maaf ini PS saya di luar kota," gitu ya, mungkin merantau gitu. Nggak masalah, tidak perlu berdampingan teman-teman, tidak perlu sebelah-sebelahan. Jadi nanti PS-nya boleh bantu kirimkan link Zoom saja ke orang tua atau walinya, gitu. Boleh saudaranya, boleh kakaknya, kalau misalkan parents-nya tidak bisa, boleh di saudaranya, gitu. Jadi nanti, untuk orang tua atau walinya ini bisa join menggunakan device yang berbeda. Jadi nggak harus sebelah-sebelahan gitu teman-teman, ya. Ini adalah peraturannya. Kemudian kalau ditanya, "Kak, kalau misalkan tidak bisa bawa parents gimana?" Nggak apa-apa juga sebenarnya untuk kelas EMC, tapi nanti di output session akan tertulis not present teman-teman, gitu. Jadi nanti di output session akan tertulis not present. Artinya IFO tidak akan mempresentasikan package-nya kepada PS tersebut. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi kalau tidak ada parents, nggak apa-apa, boleh tetap ikut, tapi di output session, IFO tidak akan mempresentasikan package-nya kepada PS. Jadi nanti statusnya itu adalah not present. Seperti itu. Ya. Oke. Kemudian mohon pastikan PS benar-benar available sebelum slot in, ya, agar dapat memaksimalkan slot yang tersedia. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi dipastikan dulu PS-nya benar-benar bisa join. Oke. Oke. Nah, itu tadi bagian satu, teman-teman. Mungkin supaya nggak kepanjangan, mungkin dari bagian satu, teman-teman ada pertanyaan dulu Lain, dari teman-teman? kalau BM nak tanya pun boleh tau. Okay. So kita ada BM Maria, PC Jessica. Oke, BM Maria boleh? Halo Kak Jessica. Halo. Halo Kak Jessica, saya mau nanya. Misalnya nih, kita udah punya Mhm, PS yang mau ikut, yang udah slot in, udah mau join juga di mhm, schedule IMC-nya. mhm, Ada parents-nya juga, tapi mhm, parents-nya nggak bisa nemenin selama durasi EMC itu berlangsung gitu. Itu gimana mhm, statusnya? Lalu yang kedua, yang telat-telat tapi mhm, ada parentsnya itu gimana juga statusnya? Terus lalu parentsnya itu yang ketiga Kak Jessica, mhm. kondisinya parentsnya ada tapi nggak bisa on cam dan on mic gimana? Itu aja Kak Jessica. Terima Oke, kasih. oke, makasih ya Kak Maria ya. Oke, jadi tadi pertanyaannya Kak Maria ini adalah yang pertama, eee, kalau dia parents-nya itu tidak bisa ikut dari awal sampai selesai tadi ya Kak Maria ya. Oke, sebenarnya parents ini kita perlukan saat sesi output aja Kak Maria, gitu. Jadi saat, nanti saya akan jelaskan gitu ya, EMC itu ada 2, ada input dan juga output. Nah, parents-nya itu hanya perlu hadir di sesi output, yaitu 1 jam terakhir. Kenapa? Karena di sesi output itu IFCO akan memberikan package-nya. Jadi kayak menjelaskan tentang package kelas, price list-nya apa aja, gitu. Jadi sebenarnya, eee, pendampingannya itu hanya dibutuhkan saat sesi output, Kak Maria, gitu. Jadi nggak apa, parents-nya kalau misalkan tidak bisa join dari awal, bisa join di sesi output saja selama 1 jam. Seperti itu, Kak Maria. Heeh. Kemudian, parents-nya kalau misalkan tidak bisa open cam, nggak masalah juga, Kak Maria. Karena sebenarnya parents ini hanya perlu mendengarkan dan mendampingi si PS-nya,
gitu. Jadi parents ini tugasnya adalah hanya untuk mengetahui, oh package-nya seperti ini loh, oh price list-nya seperti ini loh gitu. Supaya mungkin si anak yang di bawah umur ini kan mungkin mereka juga kasarnya mungkin belum punya penghasilan tetap seperti itu ya Kak Maria ya. Jadi kita butuh nih pendampingan dari parents-nya untuk mendengarkan. Seperti itu Kak. Jadi nggak apa-apa kalau parents-nya tidak bisa open cam, tidak bisa open mic, nggak apa-apa. Yang penting dia ikut mendengarkan. Seperti itu. Terus Um, kemudian, PC Jessica, maybe Ditambah Natasha boleh? tambah. Sebab maybe kat sini make it clear okay PC Jessica. Okay, so dekat sini ini same goes to Malaysia. So actually kan tujuan kita bawa anak yang bawah umur untuk bawa sekali dengan orang tua mereka, actually sebenarnya memang parents mereka kena ada during output session kan. Memang kena open mic. Sebab dekat sini even orang bekerja dia tak open mic, tak open cam juga kita dah kira sebagai no respond. Apatah lagi kalau student bawa parents tapi parents tak open mic, tak open cam, kita pun boleh kategorikan as a no respond PS. So that's why tak ada attended dekat situ. So dekat sini actually kalau katakan dua-duanya ada masalah, okay kita boleh kategorikan lah why cannot open camera. Reason. And why cannot open mic? Reason. Checkbox ada. Why not respond juga dekat checkbox? So kita kena tengok pada 3 faktor ni lah sebelum kita ambil alasan yang mereka bagi tu. Sebab kalau OKTB di Malaysia atau AMC di Malaysia, kalau no respond, no open video dikategorikan as a no respond PS. So normally no respond PS tak akan dapat attended. Okay, PC Jessica. Yeah. Oke. That's why kita invite parents untuk respon lah. Kalau parents tu datang, tak ada respon, tak open mic, tak open camera, so for what they attend? Tak boleh lah macam tu. Okay, so kena make it clear dekat sini so kena take note lah macam saya Natasha kata tadi. Kalau dia tak boleh open camera sebab ada gendala internet ke apa, dia boleh open mic saja. Kalau mic sama kamera rosak ke apa ke, dia perlu respon dekat chatbox. So kalau totally tidak respon, memang tak ada parents pun. Okay, memang tak ada parents. So clear semua BM dengan BO di sini. So kita tak nak salah info tau. Okay, so boleh proceed next question. Oke, berarti tadi kita perlu dari 3 hal tadi ya. Jadi perlu dikonfirm kalau memang tak bisa open kamera, bisa open mic saja. Jika tidak bisa open mic dan open kamera, maka perlu aktif di chat box. Seperti itu ya. Yang penting parents itu perlu merespon selama sesi. Seperti itu. Oke, baik. Oke, terima kasih. Tadi untuk satu lagi pertanyaannya adalah gimana kalau dia telat ya, Kak Maria ya? Betul Kak Jessica. Oke, kalau Jadi telatnya ini mungkin saya parentsnya yang parentsnya. telat datang. Tapi si studentnya udah ada. Tapi si parentsnya, namanya juga parents kan, ada banyak kegiatan yang mesti dilakukan dulu. Pas lagi sesi presentasinya, pas sesi pembahasan package-nya, dia kemana dulu? Baru setelah 20 menit atau 15 menit baru dia ada muncul. Itu gimana statusnya Kak Jessica? Oke, baik. Ini maksudnya dia munculnya ini waktu sesi output atau waktu sesi input nih, Kak Maria? Pas sesi dia mau penjelasan package itu berarti output ya, Kak Jess? Betul, sesi Berarti output. setelah sesi output, dianya baru muncul 20 menit atau 15 menit setelah gitu. Bagaimana tuh Kak? Maksudnya dia telat 10 atau 15 menit gitu. Statusnya gimana Kak Jessica? Kalau yang kayak gitu. Oke, kalau untuk case ini, menurut saya nih, mungkin sebaiknya ya ketika si IFO ini menjelaskan package ya, jadi parents tuh harus ada sih. Kalau memang parents-nya tidak ada ketika menjelaskan package, berarti dia tidak tahu apa-apa tentang package ini dan mungkin akan dianggapnya ya tidak attend ya, Miss Hani ya. Betul. Dekat sini kalau telat ke apa ke memang tak dikira lah. Okay. So that's why anak dia sudah tahu kan dia perlu attend dengan parents. So that's why perlu make sure parents tu sudah tahu awal lah
Kita tak nak macam last minute ke, ataupun parents tu tak tahu pun anak dia ada perlu hadir ke Mandarin class. So that's why kena plan sebetul-betulnya lah. Sebab di sini kan PC Jessica, kita pun mengalami banyak PS yang last minute tiba-tiba mau reschedule, betul tak? Nanti maybe PC Jessica boleh tekankan itu part jugalah. Okay, so senang saja. Memang tidak akan dikira, ataupun kalau dia sudah join sekejap saja itu dikira half. Okay, so itu saja. Oke, cie Miss Hani. Oke, Kak Maria tadi sudah terjawab semua kah Kak Maria? Iya Kak Jessica, terima kasih. Oke, makasih ya Kak ya. Oke, mungkin selanjutnya ada Kak Fadia dulu, boleh? Oke, suara aku masuk nggak ya? Masuk. Oke, yang pertama, kita kan sebagai BO kan selalu, ini mungkin untuk saran aja, kita kan sebagai BO kan Mm-mm. untuk masukin ke portal tuh harus masukin remark ya. Betul. Nah, mungkin apakah boleh juga nih untuk Evo sewaktu mereka ganti di CRM tuh untuk not present atau half-nya itu juga berikan remark. Jadi kita as BO saat nge-follow up dari PS tuh kita udah tahu si PS ini tuh joinnya sampai mana sih gitu. Karena kan kemarin Kak Jessica juga tahu kan aku beberapa kali tuh PS ku udah sampai akhir tapi itu not present gitu. Dan jadi kita bisa tahu nih follow up ke mereka, oh mereka tuh joinnya udah sampai segini gitu. Karena itu termasuk kalau kita harus nanya dulu kayak misalnya kakak joinnya udah sampai mana ya, itu kan kesannya kayak ini kok tim tapi nggak tahu ya kayak gitu, paham nggak sih Kak? Nah Paham. terus yang kedua ini sih kalau misalnya dia under 21 tapi udah punya pekerjaan tetap dan full time, karena kan di Indo banyak ya yang udah 17 ke atas tapi pekerjaannya tuh udah settle kayak gitu. Itu case-nya gimana? Apakah harus sama ortu juga atau tidak? Terus misalnya nih pahit-pahitnya ya, dia tuh yatim piatu, nggak ada wali, dan dia emang apa ya hidup sendiri dan semacamnya. Tuh kan kadang juga ada yang kayak gitu kan. Terus mungkin itu dua sih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak Fadia. Oke, tadi yang pertama, sebenarnya itu saran yang bagus ya, Kak Fadia, karena jujur kita juga cukup mengalami kesulitan nih soal yang tracking dia sudah sampai mana gitu ya. Kadang-kadang juga banyak yang nanya kan, ini PS saya hadir kok sampai akhir gitu ya. Tapi mungkin ketika kita absen dia tidak ada di room gitu, sehingga kita tulisnya half gitu ya. Mungkin nanti boleh saya bantu catat dulu nih Kak Fadia tadi untuk masukannya, dan nanti saya akan bantu untuk komunikasikan dengan IFO ya, untuk menulis apa tadi yang present not present gitu ya. Terus dia kalau misalkan attend itu udah sampai mana, kalau half kayak gimana gitu ya Kak Fadia. Jadi mungkin ada remark-nya dari tim PC dan juga tim IFO juga gitu ya tadi maksud Kak Fadia ya. Betul Kak. Oke, boleh nanti saya coba komunikasikan dulu dengan tim IFO terkait ini. Makasih ya Kak Fadia untuk sarannya. Kemudian yang kedua nih Kak Fadia tadi pertanyaannya adalah, kalau PS-nya sudah bekerja walaupun masih underage ya tadi ya pertanyaannya. Oke, kalau misalkan dia di bawah 21 tahun, walaupun sudah bekerja, tetap perlu pendampingan orang tua sih, Kak Fadia. Jadi ini sudah pernah saya confirm juga ke tim Malaysia, waktu itu ke PC Malaysia. Jadi memang tetap perlu pendampingan, Kak Fadia, walaupun dia sudah bekerja dan masih di bawah 21 tahun. Gitu. Itu sepertinya memang regulasinya seperti itu. Mungkin dari Miss Hani, kalau di KKM seperti itu juga kah, Miss? Okay, so thank you for the question. So actually di KKM memang kita highly recommend memang kena, walaupun dia bekerja, kena attend lah. Kerana kan sometimes mereka bilang mereka kerja tapi kerja intern, part time. So kita kena fikir benda tu jugalah. Betul tak Cik Tasha? Kan? Betul tu. Betul tu Cik Hani. Sebab dekat sini contohlah, okey, kalau di Malaysia pun umur 21 tahun, kalau diorang macam magang kan, magang di kantor, normally mereka tak dibayar. Enggak dibayar. Bayar pun dengan sejumlah yang sedikit saja. Jadi kita bisa lihat for the bright side kan untuk all BO kan, kita lihat mereka umurnya 17 tahun. Jadi dia punya bos itu bisa bayar berapa je gaji dia. Fikir secara logikal. Sedangkan ada beberapa EFO present pun dia bagi tahu even orang tu udah bekerja pun gaji baru
2 juta, 4 juta. Kelas kita paling rendah berapa? 1,1 juta. So bayangkan kalau umur yang 17, bawah 21, gaji dia baru 1 juta. Macam mana dia nak enroll kelas kita? Macam mana kita nak dia nak enroll kelas kita? So kita kena fikir benda tu juga. Kita tak boleh fikir side kita je. Kita kena fikir side untuk PS tu juga. Dia nak enroll macam mana? Macam tu. Okay? Azara open mic, ada soalan ke? Tak ada. Okay, PC Jessica boleh terus, okay? Oke, baik. Kak Fadia tadi sudah terjawab ya. Mungkin tambahan lagi tadi Kak Fadia sempat tanya, kalau misalkan dia sudah yatim piatu seperti apa gitu ya Kak Fadia. Jadi kalau memang tidak ada parents, boleh mengajak mungkin saudaranya, kakaknya gitu ya, sepupunya yang sudah bekerja Kak Fadia. Itu boleh juga gitu. Jadi tidak harus parents. Seperti itu Kak Fadia. I see, oke. Apakah terjawab? Terjawab, Kak. Mungkin last question sih, Kak. Kemarin kan beberapa PS-ku ada yang udah attend sampai breakout room-nya ya 15 sampai 20 menit kan. Cuman terus kepental. Nah, mereka tuh mau join lagi tapi nggak di ACC. Itu Oh apakah gitu. case kayak gitu akan kemungkinan kejadian juga untuk kedepannya gimana? Karena itu kan kalau mereka udah join nih, udah sampai udah hampir akhir tapi kepental mungkin jaringan atau apapun. Terus waktu mau join lagi tuh not approve, Kak. Jadi akhirnya mereka nggak bisa join lagi sampai akhir, sampai selesai banget gitu. Oke, baik. Memang biasanya kalau yang terpental terus mereka join lagi itu akan langsung saya assign sih Kak, sorry Kak Fadia untuk ke ruangan breakout room-nya. Kecuali nih mereka join-nya itu sudah macam kayak udah hampir selesai nih output session-nya. Nah itu kan biasanya mencampur dengan PS-PS yang udah selesai. Jadi di main room tuh kayak rame gitu Kak Fadia kalau misalkan udah hampir selesai. Jadi memang kalau mereka terpental terus mereka join kembali saat sesinya itu mungkin masih berjalan gitu ya, mungkin masih dalam sesi output itu masih awal gitu ya, itu biasa akan kami assign kembali. Tapi kalau terpental tapi joinnya tuh udah hampir selesai nih, udah hampir close gitu ya kelasnya, itu mungkin memang biasanya udah nggak bisa lagi sih Kak Fadia, kayak gitu. Oke, mungkin itu tadi ya Kak, mungkin masuk ke saran pertama juga biar jadi take note untuk Evo juga. Jadi kita ASBO juga pas mau nge-follow up PS-PS yang di CRM-nya tuh half atau enggak present tuh kita juga nggak bingung dia udah joinnya tuh seberapa gitu sih. Fadia, boleh saya Oke, tambah thank PC you. Jessica? Boleh. Fadia, kamu tahu tak nak check macam mana siapa EFO yang present? Iya, ada di ini kan apa namanya di Report of PS. Iya betul. Jadi kamu bisa langsung PM ke EFO pun boleh. Iya, aku udah PM Ivo-nya kan, Miss, waktu itu. Cuman kata Ivo-nya, dia nggak join sama sekali, gitu kan. PS kok dibilang nggak join sama sekali. Sedangkan aku tanya PS tuh, dia bahkan bisa menjelaskan secara rinci berapa aja biayanya, yang itu tidak saya jelaskan, Miss. Jadi harusnya berarti dia udah join kan, dan dia terpental di sesi pas mau penjelasan di 1 jutaan. Itu kan berarti udah sampai akhir ya, Miss ya? Okay, so macam ni, Gitu. Bia Fadia, kalau kita kena tengok, okay, kalau katakan side PS kita kata macam tu, side EFO kata macam tu, kita kena jadi orang tengah. Kita tak boleh side mana-mana. So Fadia tugas Fadia buat apa? Okay, Fadia cuba tanya, sebab kadang-kadang EFO akan tengok orang tu ada ke tak daripada segi mereka punya respon tau. Dari segi mereka punya respon. Sometimes ada PS, dia memang attend sampai habis. Macam Miss Acha kata, dia attend sampai habis tapi dia tak bersuara. Dia enggak bersuara, dia enggak respon di chat box ke, bertanya ke. So jadi bila EFO share screen, dia hanya akan nampak orang yang bersuara je. Ataupun dia akan nampak orang yang bertanya di chat box semua. So bila sometimes PS kita attend sampai habis pun tapi dia no respon, EFO akan letak dia as a no present. No present. Sebab apa? Sebab EFO bila EFO tanya, dia tak jawab. Macam tu. So dia akan dikategorikan as a no present lah dekat situ Fadia. Iya betul Miss. Kalau untuk poin itu saya juga udah tahu kan Miss. Karena emang saya juga ikut AMC beberapa kali. Nah maksud saya kemarin itu adalah PS tuh udah sempat ditawarin, sudah diajak ngobrol juga dan mungkin pas sesi hampir-hampir akhir kan karena dia kepental ya Miss ya. Makanya udah nggak bisa join lagi. Itu saya juga kemarin konfirmasi langsung ke Kak Jessica sih. Jadi emang udah dibantu dan gimana ya? Mungkin itu tadi masuknya ke saran. Jadi ada dimasukkan ke remark-nya.
gitu. Apakah misalnya nih nanti Ivo ngasih remark kan di Report story-nya of itu kan kita bisa cek juga remark of FO kan, of mhm. Evo-nya. Nah, cuma selama ini saya ngecek tuh nggak pernah ada remark dari Evo gitu. Jadi kita nggak tahu apakah PS kita itu beneran respon atau tidak. Seperti itu sih, Miss. Okey, Itu faham? saran aja. Okey, so macam untuk Fadia punya ni nanti, kita akan bincang dengan EFO lah. Untuk set Fadia punya suggestion ni, kita pun akan minta all EFO must remark lah, tak boleh tak remark. So anything gendala yang berlaku dekat PS, kita akan minta EFO remark, jadi BO bisa check di situ. Okey, Fadia, boleh? Oke, saya share, Okey, Miss. okey, good. Saya share, Miss Jessica. Miss Terima kasih Kak Teka. Fadia. Oke, baik. Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita move, karena masih ada beberapa page gitu ya. Jadi mungkin satu lagi dari BIM Aziza dulu. Nanti untuk Kak Ayudani setelah ini ya, Kak Ayudani ya. Boleh dari Kak Aziza? Oke Kak, sebelumnya makasih atas kesempatannya. Mau tanya nih Kak terkait lanjutan jawabannya dari Kak Fadia terkait peraturan off-cam-nya PS, off-mic, tapi dia tetap aktif di chatbox, masih dianggap attend dan presented ya Kak. Itu maksudnya peraturannya itu berlaku kapan ya Kak? Karena kebetulan saya ini ada PS, BO-nya PS saya itu kondisinya sama, dia join tapi kebetulan off cam dan off mic, tapi dia aktif kalau misalkan ditanya Lausya sama IFO. Nah, tapi statusnya setelah AMC selesai sama sesi short brief selesai, dia itu statusnya di CRM berubah jadi absen dan not present. Padahal dia itu aktif di chatbox. Kenapa saya tahu dia aktif? Kebetulan BO saya monitoring gitu, monitoring CPS-nya. Terus ada beberapa chat PS juga dia screenshot ke saya gitu untuk evidence gitu. Tapi tetap dijadikan sebagai absen dan not present. Jadi saya mau tanya terkait peraturan ini, itu sekiranya kapan diberlakukan gitu Pak? Oke, baik. Makasih untuk pertanyaannya Kak Aziza. Oke, sebenarnya setelah ini saya akan ada satu slide khusus terkait dengan absensi Kak Aziza. Jadi nanti akan saya jelaskan in detail di sana. Tapi untuk menjawab pertanyaannya tadi ya Kak Aziza, jadi semisalnya tertulis absent and not present itu artinya adalah PS ini benar-benar tidak muncul di Zoom gitu sebenarnya Kak Aziza. Bisa karena pertama, mungkin dia punya nama itu tidak terdeteksi oleh kita, Kak Aziza. Jadi mungkin dia pakai nama asing yang ketika kita cari, oh nggak ada gitu ya. Jadi nama asli dia nih di CRM jadinya absen gitu loh. Ngerti nggak Kak Aziza? Nah itu bisa karena yang pertama alasannya itu. Terus mostly sih kalau kita put absen itu karena dia memang benar-benar tidak ada sih Kak Aziza. Jadi nama dia itu benar-benar tidak muncul di Zoom. Itu baru kita put absen gitu. Nah, jadi mungkin pertanyaannya tadi, apakah mungkin PS-nya sudah pakai nama yang sesuai gitu Kak Aziza? Atau mungkin apakah benar dia sudah di CRM itu sudah di EMC tanggal tersebut? Karena kalau dia nggak ada di tanggal tersebut, ketika kita search di CRM, di misalkan EMC 8 November gitu ya, kita cari namanya nggak ada, itu juga kita nggak bisa absen gitu Kak Aziza untuk PS-nya seperti itu. Saya tambah sikit boleh? Okay, so PM Aziza, macam kalau terjadi kes yang macam tu, macam saya cakap before ni lah, kita perlu check dua side. Okay, so first kali kita check side PS lah. Kita boleh tanya like, okay Aziza, boleh saya tahu Aziza punya nama Zoom pakai apa ya? Kalau Aziza, untuk namanya dia pakai nama sesuai dengan yang diinfokan di email atau WhatsApp, dia pakai nama dan juga nomor telepon, tapi kan tetap dianggap sebagai apa namanya not present dan absen gitu ya, Miss? ya. Maksud saya, kita check dulu daripada segi nama, lepas tu kita tanya dia, attend sampai habis, sama Lausya siapa. Minta dia sendiri bagi tahu nama lah. So, bila dia dah bagi, kalau dia ada evidence ke gambar-gambar, so kita dah settle part inviter, kita check pula dari PC side, sama AFO. So kita nak kena make sure lah, macam si Atasha kata lah, kalau terjadi kes antara PS sama PC ke AFO, kita inviter, kita tak boleh side kita punya mana-mana pihak tau. Kita kena jadi orang tengah. Kita tak boleh macam
inviter aku ni, PS aku bilang dia hadir sih. Kita tak boleh macam emosi lah. Kita kena check betul-betul dua side. Sebab kadang-kadang kan, bukan nak cakap apa lah, even di Malaysia pun, kita pun ada kes yang macam ni tau. Itu PS pun diorang tak cakap betul pun. Even saya sendiri dulu jadi BO kan, bila saya tanya Tasha attend dengan Lausha siapa ya? Dia bilang dengan Hani Lausha. Tapi Hani Lausha tidak ada. So kita tahulah dia tidak bercakap benar. So that's why kan, bukanlah kita tak nak bantu siapa-siapa dekat sini. Cumanya kita perlu check betul-betul dua side, make it clear. Sebab yang present itu kan AFO, betul tak? So kalau AFO bilang dia memang PS itu memang tak ada, so kita faham tak dekat sini? Cik Tasha kan? Betul. Actually, BM Azizah, PC akan capture tau participant AMC. Macam kami CL, kami boleh check siapa je yang attend AMC sebab PC akan capture every participant. Jadi bila BM Azizah tanya site PS, dia pakai Zoom nama apa, bagi nama tu ke PC. Bagi nama tu ke PC, PC akan check lah satu-satu. Tanggal itu betul nggak ada nama itu di Zoom. Jadi kalau betul-betul tak ada, confirmkan balik dengan PS tu, cuba check betul-betul dia punya nama Zoom. Sometimes ada PS dia tak tahu tau nama Zoom dia apa, sebab kan kat bahagian username meeting tu kan kadang-kadang orang tak perasan kan. Kadang-kadang dia letak nama iPad, nama Samsung Tab. Sometimes diorang tak edit dekat situ. So mungkin PS kita tak tahu kan. So minta dia check lagi. Ajar dia macam mana nak check nama meeting dia. Pergi dekat setting, tengok dekat meeting name. Lepas tu baru kita cakap PC, sorry tadi nama dia ni. So nanti PC check balik, double check. Oh adalah BM Azizah. So bila PC check, betul ada PS tu, PC akan check dengan EFO dulu. Ada tak PS ni dalam second session? So kalau EFO kata, oh kalau nama Samsung ni ada. Tapi dia tak respon. Nanti kita akan letaklah PS tu attend tapi no respon. Tapi dia still tak dikira attend lah. Sebab kalau attend hanya attended, presented saja dikira attend macam tu. So apa-apa kita check dua-dua. Lepas dah check kat PC, pergi dekat PC Jessica atau PC Windy. Nanti PC Windy check AMC punya name ada tak listing kita punya PS. Lepas tu kalau ada, check pula dengan EFO dia punya status macam mana. So kalau dua-dua side okay, nanti PC akan change lah. Daripada absent, PC akan tukar attend. So tak ada masalah. That's why hari-hari kita kena check lah. Tak naklah nanti hujung bulan kan. Dah masuk bulan baru kita check yang last month punya attend. Kita memang tak akan kira tau. Sebab last month. Kita tak akan kira dah untuk this month ke macam tu. Yes. Iya, Miss, makanya tadi saya tanya itu peraturannya berlaku dari kapan gitu kan. Karena ini kan case-nya yang saya bawa ini case last month gitu. Jadi saya tanya ke PC Jessica, ini kapan berlakunya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi saya juga sempat bilang kalau misalkan BO saya sempat monitoring dari awal sampai akhir gitu terkait screenshot PS jawab sama pertanyaan Lausha itu ada. Yang ketiga, saya juga sempat chatan sama nomornya PC yang nomor bisnis account yang udah juga aku lampirin terkait sesi Zoom, sesi foto di akhir kan ada tuh setiap akhir kelas kita foto dulu. Itu sebenarnya PS-nya hadir, tapi sayangnya pada saat sesi foto itu dia on off cam gitu. Jadi ya terbaca seperti itulah. Mungkin PC Jessica juga boleh scroll up terkait chat saya sama nomor kunkuan PC gitu. Karena itu semuanya kayaknya ada. So the day BM Azizah dah contact sama PC Jessica lah. Saya nggak tahu PC siapa karena itu pakai nomor bisnis account. So ada respon ke tidak BM Azizah? Ada. Nah, tapi kan ini saya mau tanyanya dia berlaku kapan aja sih, Miss? Karena kan ini case-nya last month. Dan saya sebenarnya nggak mau kalau misalkan case ini terjadi lagi di bulan ini. Karena kasihan juga sama BO saya yang udah full talk sampai tengah malam. Terus udah bantu monitoring, tapi tetap aja hasilnya absen dan juga not present gitu. Paham. So itu case settle ke tak settle? Kalau saat ini ngawang sih, Miss. Kebetulan juga ngawang ada apa? Ngawang itu maksudnya 50-50. Masih belum jelas, Miss. Ya, masih belum jelas. Jadi karena dia case-nya last month, mungkin ya udah kita biarin aja. Tapi untuk takutnya bulan ini kejadian, jadi saya mau tanyain perjelas gitu.
Okay, so next, kalau still dah inform pada PC ke siapa ke, still belum selesai itu case, Azizah kena inform saya lah. Saya pergi settle untuk kamu. Okay? Sama juga dengan BM-BM yang lain lah. So, everyday that's why kita perlu checking tau. Kita jangan tunggu hujung bulan, kita check. So, untuk mengelakkan benda-benda macam ni terjadi, so kita perlu check setiap hari, perlu pergi settle setiap hari. So, kalau PC tak reply ke, EFO tak reply ke, cari CL pergi settle. Betul. Okay? Sebab dekat sini kan, BM Azizah, kita tak boleh nak cakap bulan ni takkan ada masalah tu lah. Sebab even kita cakap jangan hantar student, still semua orang hantar student kan. So kasus macam ni, every month akan jadi. So ini adalah simple case sebenarnya. Every month akan terjadi benda ni. Macam PS attend tapi not present, PS no respond, half, semua akan jadi every month. So if ada that cases, all BM yang handle ada kasus ni, just kalau katakan tak selesai dekat part PC, terus je pergi ke CL. Nanti CL akan push PC lah untuk this kind of situation macam mana. So kita tak boleh nak menjanjikan, oh bulan ni tak ada kasus ni boleh berhenti. Tak, PS yang tak open camera tu akan ada setiap bulan. Akan ada setiap bulan. Kita tak boleh make sure macam all PS akan open camera ke tak. Sebab untuk PS open camera ke tak ni, dekat Malaysia pun berlaku je. PS open camera ke tak open camera ke ada je. Tapi ada je PS yang tak open camera tapi dia enroll je. So that's why kita kata ini adalah bukannya kasus yang berat pun pasal PS open camera ke tak open camera ni. Jadi kalau kita dapat situation yang macam BM Azizah katalah, PS2 attend tapi dia punya dalam sistem dia not present semua. So supposed to be kalau kasus tu 50-50, BM Azizah patut pergi ke CL Hani. Kenapa biarkan dia 50-50 sampai this month? Supposed to be kena selesaikan. Apa-apa every kasus harus diselesaikan. Kalau that month berlaku, that month lah kena settle. So tak adalah ada feeling yang macam tergantung ke 50-50 ke, tak nak. Kita pun tak nak benda tu berlaku. So kalau ada je apa cases, that's why. Kalau katakan contoh PS tu datang semalam kan, kemarin. Hari ni kita dah kena check dah PS yang absent siapa, no response siapa yang PS yang dia datang semalam tapi tak ada apa? Ada EFO tak letak lagi kan dia punya status. Attend ke, present ke, kita kena inform. PC, PS ni datang semalam tapi PS ni punya progress tak update lah. Nanti PC akan check. So bila PC check, PC akan beritahu lah. Oh ini PS dia tak ada dalam sistem. Tapi kamu cuba tanya dia. Dia masuk guna Zoom apa nama. Sebenarnya everything ada penyelesaian lah. So just bagi tahu je apa saja challenge yang kita hadapi, just bagi tahu. Jangan tinggalkan di 50-50. Sebab kita tak nak ada bad feeling dekat sini lah. Semacam BM Ziza cakap kan, tak nak lagi bulan ni berlaku. So kat situ maksudnya you ada bad feeling dah. So kita tak nak benda tu berlaku. Antara kita, BM, BO, PC, kita tak nak this kind of feeling lah. Kalau boleh kita nak good feeling je. So that's why kalau katakan 50-50, tak apa kita boleh selesaikan. Sampai, kalau katakan sampai CL pun tak selesai, tak apa kita boleh pergi ke Mr. Fu. Mr. Fu boleh selesaikan. Yang penting kita kena selesaikan dengan cara yang okay lah, good communication. Sebab sometimes kita boleh lihat lah dalam PC team tu, our BO like so bossy. So kita tak boleh macam tu ya. So leaders, kalau you nampak you punya BO macam tu, you kena tegur. Okay? So dekat sini kita kena jaga harmoni sebab kita every month pun buat benda yang sama lah dekat sini. Okay, so kalau macam BM Azizah tanya, ini start bila? Actually ini memang sudah flow dari awal. Sana dari awal. So that's why kan hari ni kita minta PC team untuk hadir kita punya trainee untuk make it clear. That's why kita ada ajukan soalan-soalan beginilah. Okay. So boleh BM So after this kalau itu kasus tak boleh selesai, kena cari siapa BM? Kena cari siapa BM? BM boleh open L. Yes. So kita tak nak tahu BM pun sama BO itu cakap-cakap ke apa, no so kena pergi selesaikanlah. Dekat sini BM pun kena main peranan yang penting. Sebab you leader, you jadi orang yang sangat penting lah, orang tengah yang sangat penting. You kena tak boleh side mana-mana, you kena professional, kena check, pandai check kedua-dua side. Okay, boleh BM Azizah? Okay. So untuk Fadia, kita nanti Fadia untuk yang Fadia ni kita akan isukan dekat EFO untuk do a remark for every PS. Okay? Okay, siap Miss. Ya, terima kasih jawabannya Miss. Terima kasih juga Kak Jessica. Okay, PC Jessica boleh teruskan. Last one, Ayu? Boleh. Kak Ayu boleh? Ayu.
Ayu Bisa, boleh. bisa Boleh, tanya? boleh. Udah. Oke. Saya mau tanya begini karena ada beberapa yang saya dapat, jadi saya tidak bisa masukkan. Saat ini kan banyak event di Jakarta gitu, banyak freelance model untuk event atau sales-sales lepas yang ingin ikut kelas kunkuan gitu. Nah, ada beberapa yang tidak mau memberikan nama tempat dia bekerja gitu. Ini saya sih lebih kayak nanti jadi isu atau enggak gitu kan ya. Jadi saya lebih karena bisa enggak disingkat nama PT-nya saja seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah jadi kendala jika saya tulis di CRM-nya itu dia freelance gitu. Tapi kan kalau model event-event gitu kan kadang freelance-nya dia event mobil kah atau event apa namanya wedding seperti itu. Nah, itu kira-kira bagaimana gitu karena saat ini saya lagi ada beberapa terima yang dia muse atau memang model event-event mobil gitu. Jadi pertanyaan saya pertama, apakah itu diperbolehkan atau tidak jika kita tidak dapat nama perusahaan tersebut, tapi kita suggest disingkat aja deh Kak, karena ada yang bilang itu privacy ya gitu. Nah itu salah atau tidak yang pertama jika kita minta disingkat nama tempat bekerjanya di CRM kita input singkat gitu. Yang kedua, kalau kita dapat freelance seperti itu masuknya masih bisa dia dapat income eh, walaupun umurnya di bawah atau di atas 21 tahun karena ada beberapa yang di anak SMA itu dia ikut-ikut event gitu. Nah, itu gimana ya? Itu aja sih dua pertanyaan saya. Okay, PC Jessica nak jawab dulu ke? Oke, boleh. Oke, mungkin saya jawab sepengetahuan saya ya, Kak Ayu ya. Oke, Ya, jadi sebenarnya kalau yang pertanyaan tadi, nama dan tempat bekerja, itu berarti maksudnya PS-nya itu datangnya borongan gitu kah, Kak Ayu? enggak. Atau beda? Kalau beda gitu. Cuman kan ada beberapa yang nama PT-nya tidak mau diberitahukan, tapi dia statusnya, oh saya staf operasional aja taruhnya begitu gitu. Tapi nama PT-nya akhirnya disingkat aja deh gitu. Jadi PT-nya misalnya PT ABC atau PT SA gitu. Oke, baik. Kalau sepengetahuan saya ya, Kak Ayu ya, sebenarnya yang kita butuhkan itu pekerjaannya sih. Sebenarnya PT-nya ini additional aja, Kak Ayu. Kalau bisa Oke. dicantumkan oke, kalau enggak juga sebenarnya enggak masalah. Yang penting pekerjaannya ini valid, Kak Ayu. Jadi semisal dia freelance, ya sudah ditulis saja freelance seperti itu. Jadi memang yang akan menjadi fokus kita adalah pekerjaan PS ini apa. Itu yang saya tahu gitu, Kak Ayu. Mungkin dari CL ada yang mau menambahkan? Okay, so saya PC Jessica. Okay, BOIU. Okay, so saya faham soalan kamu. Di bahagian kita nak key in di CRM, benar tak? Ada satu Iya, kolom perusahaan, benar? Okay, iya, actually untuk kolom tu tak penting pun. Kalau dia oke. beritahu, kalau macam contoh di LinkedIn, kita tahu dia kerja di perusahaan apa kan? So kita boleh Iya, terus langsung letak. Tapi kalau katakan kita tak tahu, tak perlu pun tanya dia kerja di company apa. Tapi yang penting kita tahu dia punya jabatan tu dia di position apa, mesti kena spesifik. Contoh karyawan swasta apa? Macam tu. Kalau boleh di bahagian occupation tu kita kena letak yang spesifik. And then yang untuk yang pertama ni terjawab tak Ayu? iya, jelas, Jadi jelas. perusahaan tak penting, kamu bisa dash Oke, saja. Okay? oke. Di kolom perusahaan itu bisa dash saja sebab tak penting untuk tahu PT mana. Okay, yang soalan kamu yang kedua adalah adakah kalau freelance itu bisa target? Okay, dia macam ni Ayu. Kita kan ada bagi share before this kan? Customer avatar kita ada A+, A plus. Okay, freelance ni dia kategori dalam A. Dalam A. Jadi dia kategori sama selevel dengan ibu rumah tangga, siswa, kerana freelance ni kalau dia ada kerja dia ada gaji. Tak ada kerja tak ada gaji. Nama pun freelance. Jadi di sini Ayu, kamu bisa bantu. Still bisa bantu dia. Still bisa bantu dia untuk join apa-apa event kumpulan. Tapi dia bukan under our targeted punya customer avatar. Ayu. Oke. Jadi kamu still Hmm. boleh bantu. Macam disebut katalah kalau ibu rumah tangga masuk, nak bantu tak? Bantu je. Siswa masuk, bantu je. Tapi dia bukan under our target
punya customer avatar, dan kalau katakan kita dapat top inviter pun tak kira lah, macam tu. Oh, jadi So ibu Ayu pilih rumah tak? tangga boleh? Ibu rumah Kalau tangga, masuk boleh bantu, kalau masuk tapi boleh jangan bantu. cari. Jangan Okay, macam Tapi right. jangan cari. Bukannya Ayu cari ibu rumah tangga Tidak, tak. tidak. Kalau Ya. dia masuk tanya boleh. Tapi actually ada tips Ayu, kalau ibu rumah tangga, kalau suaminya bekerja, kita boleh invite dia untuk attend sekali dengan husband. Oh, okay. Kalau ibu rumah Okay, tangga. Kalau okay. ortu, kalau siswa kita ajak invite ortu kan. Kalau ibu Ya, rumah ya. tangga, kita ajak dengan dia punya husband. Okay. Macam tu. Okay, so semua clear kat sini. Ayu clear? Dua-dua soalan Ayu saya dah terjawab Ya, clear. Soalnya saya takut mendaftarkannya, itu takut salah. Jadi saya better tanya. Okay, clear. Okay, Ya. clear. Okay, good Yep. Ayu. Thank Okay, you, so thank back you, to thank PC you. Jessica. Ya, Oke, terima terima kasih ya kasih. Kak Ayu. Oke, Ya, sama ini ada gitu. tambahan dari PC Windy nih ya. Jadi kata PC Windy, semisal nih teman-teman mau menambahkan karyawan swasta gitu ya, mungkin boleh dispesify teman-teman posisinya apa gitu, supaya kelihatan bagus gitu ya di CRM ya. Misalkan dia posisinya manager atau misalkan supervisor, itu boleh dispesify dengan detail gitu ya. Karena kalau misalkan dia posisi semakin bagus, maka nanti ranknya itu akan lebih tinggi. Kan tadi ada A plus dan A++ tadi ya. Jadi boleh dispesify dengan detail pekerjaan dia itu karyawan swasta itu apa gitu, posisinya gitu teman-teman. Ya itu boleh menjadi tambahan juga gitu ya. Oke. Kalau misalkan nggak mau share posisi nggak apa-apa sih Kak. Cuman kalau memang dia bisa mau share posisinya itu boleh banget ditambahkan gitu. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke, kalau gitu di sini saya lanjut dulu ya teman-teman. Mungkin untuk yang tadi part 1 gitu ya. Tadi mungkin sudah cukup. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi, feel free juga untuk chat ke saya ataupun ke Windy ya terkait hal-hal ini. Oke, kemudian kita akan lanjut ke bagian kedua teman-teman, yaitu saat kelas AMC. Oke, nah jadi ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah cara untuk mengubah nama dalam Zoom. Yang kedua, durasi dan struktur kelas AMC. Jadi seperti yang teman-teman tahu, kita ada 2 sesi, ada sesi input dan juga sesi output. Ya, kemudian yang ketiga, proses absensi dalam kelas. Dan yang keempat, yang mungkin belakangan lumayan sering ditanyakan ya teman-teman, definisi half pada absensi itu apa? Gitu. Oke, nanti akan kita jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama adalah mengubah nama dalam Zoom. Ya, jadi ketika PS-nya join kelas AMC, itu kan biasanya di awal itu ada briefing dulu dari Angel yang bertugas, teman-teman. Jadi nanti Angel itu akan minta PS-nya untuk mengubah nama mereka menjadi format, nama, dan juga 4 digit nomor handphone terakhir mereka. Gitu. Jadi mungkin nih untuk teman-teman semua mungkin boleh dibantu ingatkan kepada PS-nya gitu ya. Nanti saat join Zoom, tolong ubah namanya sesuai dengan yang terdaftar ya. Tolong untuk nomor handphonenya dipakai yang terdaftar ya, gitu. Supaya nanti ketika absensi itu kita bisa identify PS ini, gitu. Sebab beberapa kali itu sempat ada PS yang dia pakai namanya itu bukan nama yang terdaftar, gitu. Misalkan tadi ada yang kasih contoh, misalkan Agung tadi ya. Misalkan contohnya kayak ini, Agung Sadewo Prakoso Kuncoro. Nah, kadang tuh mereka pakai namanya cuman Dewo gitu misalnya kayak gitu ya. Jadi kita tuh kayak bingung, ini Dewo siapa gitu ya. Karena kan mungkin dia Dewo tapi bukan di jadwal kelas hari ini juga bisa gitu kan. Dewo tuh kan banyak gitu. Jadi mungkin bisa pakai namanya Agung Sadewo gitu. Itu mungkin lebih clear gitu ya untuk namanya. Kayak gitu teman-teman. Nah terus biasanya nih untuk PS yang kita nggak tahu gitu ya. Misalkan tadi si Dewo ini, biasa kita akan tulis Dewo dalam kurung UPS atau UPS. UPS ini artinya adalah unknown PS atau PS yang tidak kita ketahui gitu. Oke, sorry, aman ya, nggak nge-lag ya. Oke, lanjut. Oke, jadi biasanya akan kita tandai sebagai ups
Dan biasanya kalau udah ditandain ups, ini takutnya teman-teman akan mempengaruhi absensi mereka gitu. Karena mungkin kita tidak bisa menemukan nama PS ini di dalam CRM daftar kelas EMC hari itu gitu. Jadi penting nih untuk PS-nya itu benar-benar rename namanya sesuai dengan yang terdaftar gitu ya. Dan namanya kalau bisa jangan sepotong doang gitu ya teman-teman. Jadi kalau bisa namanya jelas lah gitu, Agung Sadewo seperti itu. Oke, nah ini adalah contoh slide Angel ya yang akan ditampilkan saat sesi kelas EMC gitu ya. Jadi biasanya di briefing itu Angel akan tampilkan slide ini teman-teman untuk membantu PS-PS itu ubah nama kayak gitu. Jadi ada slide ini di EMC, cuman memang kadang-kadang ada PS yang tetap nggak ubah namanya. Jadi mungkin ketika inviters atau BMBO itu reach out PS-nya, boleh diingatkan nanti tolong pakai namanya yang terdaftar ya, gitu ya, nama lengkapnya ya, seperti itu. Supaya nanti ketika absensi itu benar-benar clear, teman-teman. Oke, kemudian adalah durasi dan struktur kelas EMC. Nah, jadi EMC kita seperti yang teman-teman tahu, kita itu ada 2 sesi ya. Ada sesi input dan sesi output. Masing-masingnya itu 1 jam. Gitu. Dan PS itu wajib mengikuti kelas hingga selesai untuk dapat memperoleh sertifikat. Gitu. Atau untuk mencapai status attended, itu mereka harus ikut sampai selesai. Sampai benar-benar close lah sesinya. Seperti itu. Lalu, selama kelas berlangsung, PS diwajibkan menyalakan kamera dan aktif merespon dalam setiap aktivitas. Dan pastikan juga teman-teman PS-nya itu benar-benar available dan siap mengikuti kelas secara maksimal dari awal hingga akhir sesi. Gitu. Kalau misalkan PS-nya memang benar-benar nggak bisa ikut, lebih baik di reschedule aja, teman-teman. Gitu ya. Supaya slotnya ini bisa kita kasih ke yang lain gitu. Karena mungkin teman-teman tahu gitu ya, kita lumayan kehabisan slot EMC nih gitu ya. Jadi mungkin boleh nih teman-teman untuk yang PS-nya tidak settle akan join itu mungkin boleh di reschedule aja supaya slotnya bisa kita kasih ke yang lainnya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini saya akan bahas dulu sesi input EMC. Jadi 1 jam pertama di EMC itu akan ada sesi input di mana PS akan menerima pembelajaran materi dari Lausche yang mengajar. Gitu ya. Jadi kalau di foto ini Lausche-nya ada An Lausche. Jadi di sini An Lausche yang akan mengajar di sesi inputnya. Oke. Kemudian setelah selesai sesi input, mereka akan masuk ke sesi output. Ya, jadi di sesi output ini mereka akan dibagi ke dalam beberapa breakout room dan masing-masing breakout room itu ada IFO yang mendampingi. Gitu, teman-teman. Jadi, lecturer itu berbeda dengan IFO yang akan ada di breakout room, teman-teman. Gitu. Jadi memang berbeda. Lecturernya tadi berarti An Lausche, kalau nanti breakout roomnya itu bisa jadi mereka dengan Lausche yang lain, bukan An Lausche gitu. Jadi memang di breakout room itu mereka akan dihandle oleh IFO yang berbeda gitu. Nah, terus dalam sesi output itu mereka akan jelaskan mengenai price list dan juga package kelas yang akan disampaikan oleh masing-masing IFO. Oke, di sini contoh gambarnya teman-teman. Di sini ada breakout rooms ya. Lalu ada Acha Lausche, ada Ratna Lausche. Nah, nanti masing-masingnya ada PS-PS-nya gitu. Terus mungkin di sini ada yang ups ya teman-teman. Ups berarti nih kita tidak bisa menemukan ya. Namanya Realme. Ya, jadi kita tidak bisa menemukan nih PS ini di CRM. Jadi kita tandai sebagai ups. Gitu. Kemudian ini contohnya di dalam breakout room. Di sini berarti di breakout room ini IFO-nya siapa teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Di breakout room ini IFO-nya siapa? Lai BO, BM. Lausche. Oke, siapa nih di sini Ratna nih? Lausche ya. Yes, ada Ratna Lausche. Ratna. Betul. Ya, jadi di breakout room ini IFO-nya adalah Ratna Lausche. Benar. Oke, kemudian proses absensi dalam kelas ya. Jadi
Angel itu akan melakukan absensi dalam waktu 10-15 menit setelah breakout room dibuka, teman-teman. Gitu. Jadi absensi ini sifatnya tuh acak ya. Jadi tidak diumumkan. Jadi mungkin sempat nanya gitu ya, ada PS yang sempat nanya, saya kok nggak di absen gitu ya. Jadi absennya ini tuh tidak diumumkan, teman-teman. Jadi acak aja. Jadi nanti Angel tuh akan absen dalam waktu 10-15 menit setelah breakout room dibuka gitu. Jadi nanti kita akan absen. Lalu absensi ini hanya dapat dilakukan untuk PS yang namanya terdeteksi di sistem pada jadwal kelas tersebut. Gitu. Jadi kita itu ketika EMC, teman-teman, kita cuman buka CRM untuk EMC di jadwal tersebut. Kita nggak buka CRM EMC jadwal lain gitu. Jadi ketika mungkin kita search nama PS-nya nggak ada di jadwal EMC hari itu, maka pastinya kita tidak bisa absen PS tersebut, teman-teman. Gitu. Jadi pastikan nih teman-teman ketika mungkin PS-nya mau di reschedule ke jadwal tersebut, pastikan sudah di reschedule di CRM dulu. Karena kita akan lihatnya, kita akan datanya itu based on CRM. Gitu. Kalau dia nggak ada di CRM jadwal tersebut, maka kita tidak bisa absen mereka di EMC jadwal tersebut. Gitu. Oke, terus ya silahkan mengacu pada slide berikutnya. Ini contohnya teman-teman nih, proses absensinya, keterangan statusnya ya. Kalau teman-teman tahu itu kan attendance itu ada attend, half, dan juga absen ya teman-teman ya. Kalau attend itu artinya PS hadir selama sesi berlangsung. Kalau half artinya PS tuh sempat hadir, tapi mungkin dia sempat meninggalkan kelas sebelum sesi selesai. Nah, biasanya ketika kita absen nih, PS-nya ini lagi nggak ada. Mungkin karena kondisi jaringan, jadi dia tuh keluar masuk gitu, teman-teman. Nah, akibatnya adalah ketika kita absen, dia nggak ada, dan kita tandain half. Gitu. Terus yang terakhir adalah absen. Kalau absen itu berarti benar-benar dia tidak hadir di kelas. Benar-benar namanya tuh nggak ada gitu selama kelas. Itu akan kita tandai absen. Gitu. Nah, kemudian IFO itu juga akan menandai status PS ya. Misalkan ada presented, not present, dan juga no respond. Ya, kalau presented itu artinya IFO telah melakukan presentasi kepada PS saat sesi output. Kalau not present, berarti IFO belum melakukan presentasi kepada PS. Bisa jadi karena PS-nya nggak hadir, atau karena PS-nya tadi meninggalkan ruangan, atau keluar masuk bolak-balik. Jadi ketika present dia nggak ada. Nah, itu bisa jadi juga. Gitu ya. Terus, kalau no response, artinya adalah PS tidak memberikan respons ketika ditanya oleh IFO. Dan mungkin dia juga tidak membuka kamera. Jadi no respond at all gitu, teman-teman. Nah, mungkin diharapkan PS-nya itu bisa responnya melalui open cam dan juga open mic, teman-teman. Karena kalau lewat chat box, mungkin tadi sempat dijelaskan juga oleh CL ya, kadang-kadang ketika present itu IFO itu susah untuk buka chatnya, teman-teman. Gitu, karena kan mereka kan slideshow ya, teman-teman ya. Jadi ada IFO yang tidak terbiasa untuk buka chat box. Gitu. Jadi mungkin ketika respon itu bisa lewat mic aja gitu. Misalkan, maaf ya, Laushe, saya sedang tidak bisa buka kamera, itu bisa lewat mic aja disampaikannya, gitu. Lalu misalkan, maaf ya Laushe, saya tidak bisa open mic karena sedang di luar. Nah, itu boleh disampaikan dulu di mic, baru setelahnya mungkin bisa lewat chat box. Tapi perlu inform dulu ke IFO-nya by mic, teman-teman. Gitu ya, supaya IFO-nya tuh ternotis, oh ada PS ini. Gitu, karena takutnya kalau lewat chat box mereka tuh tidak baca gitu, teman-teman. Oke, kemudian definisi half pada absensi. Jadi PS terdata sebagai half apabila pertama dia tidak mengikuti kelas hingga selesai. Yang kedua, dia keluar masuk Zoom berulang kali, mungkin karena kendala jaringan, sehingga saat absensi acak dilakukan, PS tidak terdeteksi di breakout room. Itu bisa juga penyebab dia ditandai sebagai half. Gitu. Jadi mohon diperhatikan bahwa absensi itu dilakukan secara acak, tidak kita umumkan.
Dan ketika mungkin kita cek nih di breakout room PS-nya tidak ada, maka bisa kita nilai sebagai half gitu teman-teman. Oke, kurang lebihnya seperti itu gambarannya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke yang terakhir. Boleh? Lai, ada any pertanyaan? Kalau ada, cakap ada. Kalau tak ada, cakap tidak ada. Boleh open mic semua? Aman, Miss. Tidak ada. Tidak ada. Okay, thank you pada yang respon. Okay, so PC Jessica boleh teruskan? Oke, terima kasih semuanya dan juga terima kasih Miss Hani. Oke, saya lanjutkan dulu. Oh, ada BM Rix. Iya, thank you Miss Jessica untuk penjelasannya. Mungkin di sini saya ingin bertanya ya, untuk yang MC itu kan dia sesi keduanya akan masuk ke breakout room Zoom ya. Di sini case-nya PS dari BO saya itu dia kepentalnya di waktu yang mau masuk ke sesi kedua, sesi output ya, yang untuk sesi breakout room ya, itu yang pisah-pisah launch-nya itu. Nah, itu dia sudah menanyakan ke pihak Kunkuan bahwa ini saya di main room gitu, tapi nggak ada balasan. Nah, itu apakah nantinya jika memang di sesi awal student itu udah masuk, lalu pas mau masuk ke sesi breakout room kan mereka mungkin keluar tuh tiba-tiba, apakah bisa menghubungi siapa nih kira-kira, misalnya dia untuk dapat melanjutkan masuk, terus ini saya harus kemana breakout roomnya kayak gitu, itu apakah bisa ada kontak personnya atau gimana ya Kak Jessica? Soalnya PS ku ini merasa bahwa bukan kesalahan dia karena dia udah masuk tapi memang kepental kan ya jaringan gitu. Oke, terima kasih ya Kak Riksa untuk pertanyaannya. Oke, sebelumnya mungkin selaku PC tim kami mau minta maaf juga nih kalau misalkan ada yang kepental dan mungkin kami slow respon tidak langsung accept gitu ya, atau mungkin mereka sempat di main room lama gitu ya, karena sebenarnya kami juga lagi melakukan absensi saat itu, jadi mungkin kami tidak lihat atau mungkin kita kemis gitu, jadi mohon maaf juga nih untuk teman-teman yang mungkin mengalami kendala yang sama gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau untuk hal ini, mungkin PS-nya ini bisa langsung chat di WhatsApp grupnya aja, Kak Riksa. Bisa info, eee halo saya di main room ya, misalkan seperti itu. Jadi boleh langsung dikomunikasikan di WhatsApp grupnya aja, gitu. Karena kami itu akan pantau WhatsApp grup terus, Kak Riksa. Tapi kalau yang chat personal itu mungkin kan banyak ya yang masuk chatnya ya, jadi takutnya kita nggak sempat buka gitu. Jadi boleh PS-nya disuruh inform di WhatsApp grupnya aja, kalau misalkan mereka ada kendala apapun. Seperti itu, Kak Riksa. Oke Kak Jessica, terima kasih sangat jelas jawabannya. Makasih, Kak Riksa. Oke, kalau gitu saya lanjut dulu ya teman-teman semua ya. Oke, nah kemudian di bagian ketiga ini adalah bagian setelah kelas AMC. Jadi setelah kelas AMC itu ada, oh sorry, ada yang nanya lagi di chat box, ada Kak Lina, mau tanya Kak kalau PS-nya attend, tapi di presentation-nya no response, statusnya secara keseluruhan terhitung hadir nggak ya Kak? Oke. Sebenarnya Kak Lina, untuk bisa mendapatkan sertifikat itu sebenarnya PS-nya itu hanya perlu attended aja. Yang dilihat tuh attended-nya itu. Tapi mengenai peraturannya apakah mungkin ke BO-nya nanti dianggap hadir atau enggak, itu mungkin dari CL bisa bantu dulu. Apakah untuk seperti ini? Mungkin dari Miss Hani atau Miss Tasha? Sorry, boleh ulang semula pertanyaan dia? Di chat box ya? Ya, di chat box Miss. Mau tanya Kak, kalau PS-nya attend tapi di presentation-nya no response, statusnya secara keseluruhan terhitung hadir. Ini AMC kan, betul tak? Kan? So dekat sini macam saya bilang tadilah, kalau PS bilang hi Lausha, saya sudah attend sampai habis. So kita as a invited perlu check kedua-dua side lah. So kita boleh tanya dia, hi Jessica, boleh Lausha tahu kamu punya nama Zoom siapa? Kamu attend dengan Lausha siapa? Kamu hadir sampai second session dengan Lausha siapa? So kalau dia ada evidence ke proof ke, just ambil semua. Okay, so bila dah check kedua-dua side, baru kita check dengan PC sama info juga.
Okay, tapi di sini di presentation no respond. Oh, no respond maknanya dia tak hadir lah, betul. Sesi kedua tu dia tak respon lah. Kalau EFO panggil, dia tak ada buka mic, dia tak ada open camera. Macam tu. Okay? Betul. So kan kat sini semua yang kita kira attended hanya di bahagian attend dengan presentation tu kena dua-dua kena hijau. Baru kira attend. Kalau dia attend half tak kira attend. Attend no respond pun tak kira attend. Attend not present pun tak kira attend. Yang hanya kira attend adalah attended, presented saja. Kita punya dekat CRM tu dua-dua hijau bahagian tu baru dikira attend. So semua clear tak? BO semua? Perlu hijau-hijau lah. Tapi nanti mungkin kita akan minta satu BO share nanti last. Kita akan buat quiz. Nak tahu sama ada mereka faham ke tak? Okay? Okay. Oke, Shishi. Oke, Shishi, Miss Hani, Miss Tasha. Oke. Oke, kalau gitu saya lanjut dulu ya untuk presentasinya. Jadi kita akan masuk ke bagian 3, yaitu setelah kelas AMC. Ya, jadi setelah kelas AMC itu kita akan ada pembagian sertifikat partisipasi, pembagian sertifikat peserta terbaik, dan pengeluaran PS dari kelas setelah sesi. Oke, nah pertama ada pembagian sertifikat partisipasi, teman-teman. Jadi, sertifikat partisipasi ini akan dikirimkan otomatis oleh sistem ke email PS yang terdaftar di CRM dalam waktu 2-3 hari kerja. Ya, jadi yang mengirimkan itu adalah sistemnya, otomatis akan dikirimkan ke emailnya PS. Ya, waktunya itu 2-3 hari kerja biasanya. Ya, kemudian hanya PS yang mengikuti sesi hingga selesai dan tercatat sebagai attended yang akan memperoleh sertifikat. Ya, jadi kalau misalkan PS-nya statusnya half atau absen, itu berarti memang sistemnya tidak akan otomatis kirim. Gitu, teman-teman. Jadi, untuk yang tertulis attend, itu dia akan otomatis dapat nanti dari sistem. Seperti itu. Ini contoh sertifikatnya. Ya, kemudian ini contoh emailnya yang akan mereka dapatkan gitu ya. Jadi nanti mereka akan dapat email seperti ini yang menyatakan kalau mereka dapat sertifikatnya gitu. Oke, nah kemudian teman-teman mungkin udah pada tahu juga gitu ya. Jadi selain Certificate of Participation, kita juga ada sertifikat peserta terbaik untuk kelas AMC. Gitu. Nah, untuk sertifikat peserta terbaik atau best participant, ini dikirimkannya melalui WhatsApp oleh Angel yang bertugas. Ya, jadi contohnya di sini ada Kak Tias, ini dia most active participants. Nah, di sini Angel akan umumkan di grup seperti ini, kemudian nanti akan dikirimkan melalui WhatsApp ke Kak Tiasnya untuk sertifikat most active participannya. Gitu. Jadi boleh nih teman-teman ya diingatkan ke PS-nya yuk aktif supaya bisa dapat peserta terbaik dari Kunkuan. Gitu teman-teman. Oke, kemudian setelah kelas ya, jadi nanti akan ada sesi pengeluaran PS dari kelas. Biasanya itu 3-4 hari setelah kelas selesai, tim PC itu akan mengeluarkan akan mengeluarkan PS dari WhatsApp group untuk mengundang peserta baru masuk ke dalam grup, teman-teman. Jadi, peserta di AMC sebelumnya itu akan kita remove untuk kita tambahkan peserta di AMC yang baru. Gitu. Jadi mungkin PS-nya boleh di-inform juga karena kadang tuh ada yang nanya, kok saya di-remove ya, gitu. Jadi memang kalau udah selesai kelas tuh kita akan remove, teman-teman. Karena grup itu akan digunakan untuk peserta selanjutnya. Ya, dan trial class itu hanya bisa diikuti 1 kali, teman-teman, ya. AMC itu hanya bisa diikuti 1 kali saja. Gitu. Jadi setelah kelas kami akan remove untuk PS-nya. Ya, contohnya seperti ini gitu. Nanti kita akan kirimkan chat ini, baru kita akan remove PS-PS-nya. Oke, nah kurang lebih untuk AMC itu sekian aja teman-teman ya. Jadi ini hanya kelas AMC, jadi mohon tidak disamakan dengan OKTB ya teman-teman ya. Karena untuk OKTB nanti berbeda lagi dan akan disampaikan next training oleh PC Windy gitu ya.
Jadi untuk EMC sekian. Nah, untuk teman-teman semua yang mungkin masih punya pertanyaan atau kendala apapun, feel free untuk chat ke nomornya Kiki ID PC Team yang bisnis account itu ya teman-teman ya. Jadi bisnis account itu yang pegang adalah saya, Windy, dan juga Miss Rifhan dari KKM Malaysia gitu. Jadi nanti silahkan untuk pertanyaan apapun feel free untuk chat. Dan kami juga mohon maaf teman-teman ya kalau misalkan kami slow response gitu ya, karena jujur chatnya banyak sekali nih setiap hari ketika kita on duty itu langsung banyak banget chatnya dari bawah. Jadi kita juga perlu waktu untuk respon kalian satu persatu gitu. Jadi mohon maaf juga teman-teman kalau misalkan kami juga sering slow response gitu ya. Tidak ada maksud untuk mungkin tidak merespon kalian gitu ya teman-teman, karena ya itu. Jadi untuk segalanya kami mohon maaf juga teman-teman ya. Nah, itu akan jadi feedback juga untuk PC gitu. Oke, terima